peserta didik yang saya kasih dan banggakan, saat ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan rangkaian arus searah, yaitu mengenai rangkaian hambatan atau resistor. Nah, rangkaian hambatan dapat disusun dalam dua bagian, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan seri kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi misalnya ada 3 buah resistor R1, R2, R3, kita susun secara seri, sambung terus. Kemudian ketiga resistor ini kita hubungkan dengan sumber tegangan V. Kemudian mengalir arus I, dan arus akan mengalir melalui R1, melalui R2, melalui R3. Kita namakan I1, I2, I3. Kemudian masing-masing resistor memiliki tegangan. Kita bisa lihat pada gambar. Atau contoh lain misalnya lampu. Di sini ada 2 lampu yang kita susun seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah. Adapun ciri-ciri rangkaian hambatan seri, yaitu rangkaian hambatan seri sering disebut dengan rangkaian yang tidak bercabang. Nilai kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sama di setiap titik. Jadi kuat arus yang mengalir melalui R1 yang disebut dengan I1, melalui R2 disebut dengan I2, dan melalui R3 disebut dengan I3, dan melalui ujung-ujung R1 dan R3 sama. Kita nyatakan dengan persamaan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan nilai tegangan di setiap resistor tidak sama, di mana V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Kita bisa lihat dalam gambar yang kita rumuskan dengan V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian hambatan pengganti yang sering juga disebut dengan hambatan gabungan atau hambatan total, itu kita dapat rumuskan dari persamaan nilai tegangan V, di mana V ini kita ganti dengan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, sebagaimana yang terang pelajari waktu lalu. V kita ganti dengan I1 kali RS, S itu susunan seri atau R total. V1 kita ganti dengan I1 kali R1, V2 kita ganti dengan I2 kali R2, dan V3 kita ganti dengan I3 kali R3. Sehingga persamaannya adalah I kali RS sama dengan I1 kali R1 tambah dengan I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Di mana penjelasan di atas bahwa menyatakan bahwa I sama semua. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Jadi kita boleh hilangkan sehingga dapat persamaan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Selanjutnya, rangkaian hambatan paralel. Nah, dalam rangkaian hambatan paralel ini kita bisa lihat pada gambar, yaitu di mana 3 resistor kita susun secara paralel. Kemudian ketiganya kita hubungkan dengan sumber tegangan V. Kalau pada lampu kita bisa lihat dalam gambar ini. Jadi 2 lampu ataupun 3 lampu kita susun secara paralel. Ciri-ciri daripada rangkaian hambatan paralel, yaitu rangkaian hambatan paralel disebut juga dengan rangkaian bercabang. Jadi ada percabangan, di mana nilai tegangan di setiap resistor sama. Jadi tegangan di V1 sama dengan tegangan di V2 sama dengan tegangan di V3. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Sedangkan nilai kuat arus di setiap titik berbeda. Jadi kebalikan dari susunan seri, di mana I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3, tidak sama dengan I total. Yang persamaannya
I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan hambatan pengganti atau hambatan gabungan atau yang disebut juga dengan hambatan total, kita nyatakan dengan menggunakan persamaan nilai kuat arus. Dengan mengganti I itu sama dengan V per R sesuai dengan hukum Ohm. Jadi I1 kita ganti dengan V per R P, jadi R total, P itu pengganti paralel. I1 kita ganti dengan V1 per R1, I2 kita ganti dengan V2 per R2, dan I3 kita ganti dengan V3 per R3. Sehingga persamaannya kita dapat demikian. Nah, karena V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, itu kita boleh hilangkan. Sehingga persamaannya menjadi 1 Rp sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Bila mana hanya 2 resistor yang kita rangkai paralel, maka ada hal yang khusus untuk ini. Tetap kita menggunakan persamaan susunan paralel, jadi kita dapatkan begini persamaannya. Jadi 1 Rp sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 karena cuma 2 resistor. Maka biasanya kita samakan penyebut. Jadi 1 Rp kalau orang samakan penyebut, ini R1 kali R2 dikalikan toh, jadi R1 kali R2. Kemudian bahagi R1 dapat R2, bahagi R2 dapat R1, sehingga persamaannya 1 Rp sama dengan R2 tambah R1 per R2 kali R1. Baru kita putar, jadi Rp sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa kalau 2 resistor yang kita susun paralel, tidak usah kita mau samakan penyebut, kita langsung saja pakai rumus terakhir, rumus singkat, yaitu Rp sama dengan hasil perkalian dibahagi dengan hasil penjumlahan. Lanjut dengan gaya gerak listrik yang disebut dengan GGL. GGL terjadi pada saat baterai belum dihubungkan pada suatu rangkaian listrik. GGL sering juga disebut dengan tegangan, yaitu tegangan baterai, sering disebut dengan sumber tegangan atau sumber GGL. Begitu juga aki. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian tertutup, maka ada arus yang mengalir seperti kita lihat pada gambar ini. Jadi gambar rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan yang kita sebut dengan GGL. Notasinya adalah epsilon. Kemudian di dalam baterai ada hambatan dalam, kita sebut dengan notasi R kecil. Baru kita rangkai seri dengan R besar atau rangkaian resistor. Pada saat rangkaian dalam keadaan tertutup akan mengalir arus dari A ke B, sehingga kita dapat persamaan I menggunakan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per R kan. Nah, I sama dengan V kita ganti dengan epsilon. Epsilon per R. R so ada 2. Jadi R resistor dan R hambatan dalam. Kita jumlahkan. Jadi I sama dengan epsilon per R besar tambah R kecil. Kalau kita kalikan silang ini, kita akan dapatkan IR sama dengan epsilon kurang I kali R. Nah, I kali R kita ganti dengan V sesuai hukum Ohm, sehingga kita dapat persamaan V sama dengan epsilon kurang I kali R. Jadi epsilon adalah GGL, satuannya volt, R adalah hambatan, satuannya Ohm, R kecil adalah hambatan dalam, satuannya Ohm, dan I adalah arus listrik. GGL baterai juga dapat kita susun secara seri dan paralel. GGL yang disusun seri jadi bersambung terus, kita akan dapat persamaannya adalah epsilon S sama dengan epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3.
Sedangkan hambatan dalam Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. I sama dengan epsilon S per R besar tambah Rs. Sama dengan N kali epsilon per R tambah N kali R. N ini adalah jumlah baterai. Jadi kalau ada 3 baterai jadi E1 tambah E2 tambah E3. Epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3. Sedangkan GGL pada rangkaian paralel kita sama dengan resistor. Jadi misalnya ada 3 baterai yang kita susun paralel, maka nilai tegangan susunan paralel, ada kesalahan ini, susunan paralel adalah sama dengan nilai hambatan epsilon 1 sama dengan epsilon 2 sama dengan epsilon 3. Jadi kalau baterai kita susun paralel, nilainya sama dengan nilai satu baterai. Jadi tidak pernah baterai kamu susun paralel. Persamaan hambatan dalam yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau kuat arus sama dengan epsilon paralel per R tambah Rp, atau kalau dia terdiri dari beberapa baterai, epsilon per R besar tambah R per N. N adalah jumlah baterai. Demikian yang dapat saya sampaikan materi hari ini, dan silahkan kita melihat contoh soal yang terdapat di dalam halaman 16 nomor 5. Sekian.